Kakak kangenin gitu Kak selama masa SMA? Kan sekarang udah nggak SMA lagi nih, udah kuliah. Apa sih yang bikin kangen gitu, rasa pengen balik aja ke SMA? Here we go! Welcome to Podcast NBC. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan kesibukannya beda, lingkungannya berbeda, terus tingkat kesulitannya juga berbeda kan Kak? Nah, selama Kakak kuliah, itu ada nggak sih Kak cara perbedaan pembelajaran saat SMA dan kuliah? Dan gimana sih Kak sistem pembelajaran selama perkuliahan itu? Nah, iya bener banget nih Kak. Mungkin kelas 12 yang mau lanjut kuliah bisa nih tahu dulu nih Kak. Pasti bisa ada gambaran dulu dan Sobat Poci di rumah juga kelas 10 dan kelas 11 tahu nih. Mungkin dari Kanova dulu, silakan Kanova bisa dijawab. Oke, baik. Untuk Sobat Poci ya. Namanya Poci ya? Iya, bener iya, banget Poci, Kak. Kak. Kita panggil Dulu aku mau tahu dulu nih, Poci itu apa sih dari tadi kalian nyebut Poci? Poci aku nggak tahu nih Poci kepanjangannya apa. Poci itu podcast MBC Kak. Oke, Poci. Ya, oke. Untuk sahabat Poci mungkin perbedaannya ya. Ya, perbedaan Iya, waktu perbedaan, Kak. belajar. Iya, caranya sih yang mengatasinya ya yang sudah aku bilang tadi mungkin ya kita harus lebih produktif lagi dan harus mempersiapkan diri mau tidak mau kalian akan lulus dari bangku SMA dan akan menghadapi pertemanan yang mungkin gak akan kalian bayangkan, wah bakal seperti ini, wah teman-temannya tuh baik, wah teman-temannya asik, wah dosennya baik gitu. Jadi kalau kalian belum mencoba, jangan ada pikiran untuk mundur ya, kayaknya gue dengar dari cerita dia kuliah nggak enak nih, kayaknya pertemanannya ganas-ganas nih, gue takut gitu kan. Kalian kalau belum coba untuk terjun langsung, jangan sesekali untuk langsung mengambil keputusan kayak, aduh kayaknya gue nggak usah kuliah, jangan ya teman-teman. Jadi kalian harus hadapi semua, mau nggak mau semua orang pasti akan lulus dari bangku SMA, mau nggak mau semua orang pasti akan harus sukses dan melanjutkan pendidikannya seperti itu. Jadi harus persiapkan dari sekarang buat sahabat Poci yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan, kalian harus siapkan mental dari sekarang dan jangan malas-malasan. Coba di minimalisir lagi nih main gamenya atau main handphonenya, lebih ke melakukan hal-hal yang positif, mungkin itu saja. Wah, bagus banget nih Kak. Kalau dari Kak Sipa sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku ya cara belajar buat ke diri sendiri nggak jauh beda dari SMA. Aku tuh tipe orang yang kalau abis dengerin materi atau nonton video-video di YouTube kayak gitu atau dengerin penjelasan dari dosen, kalau nggak dicatat itu suka sering lupa. Makanya kalau abis kuliah online tuh pasti ada catatan gitu teman-teman atau rangkuman-rangkuman kecil gitu. Tapi untuk perbedaan cara belajar di SMA sama kuliah itu tentunya berbeda. Kalau di SMA itu lebih banyak guru kan yang membimbing, tapi sementara kalau di kuliah itu emang mahasiswanya yang benar-benar harus mandiri, harus aktif, terus juga harus rajin nanya, terus tugas juga harus lengkap karena kita juga nggak tahu nih nanti di perkuliahan kita dapat teman yang bisa saling ngerangkul atau bisa dapetin teman yang sama-sama ambis, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi yang harus mempersiapkan diri sendiri dulu sih teman-teman. Nah iya Kak, kan Kakak belajar kan dicatat nih ya Kak. Kan ada dua tipe orang nih Kak, yang dicatat yang bagus banget tuh sampai distabiloin, digaya-gayain tulisannya, yang estetik itu sama yang yaudahlah yang penting tuh intinya ada nih, tulisannya polos biasa. Nah Kakak tuh tipe yang mana sih Kak? Yang pakai stabilo, yang estetik yang bagus, atau yang yaudah deh yang penting intinya aja nih? Kalau dari aku sendiri, yang penting intinya aja, yang penting diri aku sendiri ngerti gitu teman-teman. Paling kalau ada poin-poin penting kita stabiloin sedikit-sedikit biar kelihatan kalau ini, kalau misalnya bagian itu penting. Terus juga selain nyatet rangkuman gitu, aku itu bikin file di laptop. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 itu nama filenya beda-beda. Jadi nanti kalau kita butuh atau ada perlu mau nyari-nyari materi yang semester kemarin, jadi nggak susah gitu teman-teman karena udah dipisah-pisahin.
Nah, ya, Wah. kalau dari Kanova bagaimana nih, Kak? Ya, kalau dari aku sih lebih ke yang Kak Siva bilang. Jadi menulis intinya aja dan distabiloin dikit. Tapi kalau misalkan lagi waktunya senggang banget dan lagi gabut, mungkin bisa dikreasiin ya. Maksudnya kadang kita membuat kreasi itu ada manfaatnya juga. Jadi kalau misalkan kita isinya cuma tulisan aja, mungkin kita bacanya juga kayak aduh males nih, nggak berwarna banget bukunya ya kan. Mungkin dari segi buku juga kita akan membuka buku yang banyak gambar-gambarnya atau animasinya, jadi lebih menarik. Jadi kalau bisa, kalau kita punya waktu senggang, itu kita bikin buku catatan semenarik mungkin biar kita baca terus-terusan. Atau kalau misalkan gampang diingat, aku suka buat pakai post-it ya, itu ditempel di Iya. tembok aku. Jadi kalau mau tidur, oh iya dibaca. Apalagi kalau mau menjelang UTS atau lagi ujian, itu suka ditaruh di tembok tuh penuh. Tapi setelah itu aku copotin karena aku juga jujur aku kayak aduh kayak pusing banget tembok isinya materi. Setelah itu aku copot lagi. Kemudian kalau ada ujian lagi aku pasang lagi. Seperti itu sih. Wah, bagus banget nih. Sobat Koci di rumah bisa nih diikutin. Jangan setelah guru meet, di foto, habis itu hilang nggak tahu kemana ya Iya, kan? udahlah, nanti udah hilang, tiba-tiba udah hilang aja. Iya, bener banget. Nah, nih Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Q&A Instagram OSIS MPK 114 Jakarta. Yang pertama dari @misfin. Apa sih Kak suka duka menjadi seorang mahasiswi? Mungkin dari Kak Sipa nih Kak, mungkin Kakak kan hidup sendiri di asrama atau di kos yang otomatis jauh dari keluarga gitu. Gimana sih Kak? Ya, dari aku sendiri untuk sukanya dulu ya teman-teman. Kita tuh bisa punya pengalaman baru, kayak misalnya pengalaman merantau gitu. Terus juga kita punya cerita baru, teman-teman baru, dan banyak hal-hal baru yang nggak kita dapetin gitu di SMA. Tapi kalau dukanya atau nggak enaknya itu, yang pertama sih jauh dari orang tua ya. Apalagi kalau misalnya sakit. Nah, aku tuh tipe orang yang kalau di kosan, kalau sakit tuh nggak pernah ngomong gitu ke orang tua, karena takutnya ngebebanin atau ngeberatin. Jadi kalau misalnya orang tua nanya gimana kabarnya gitu, terus aku jawab alhamdulillah baik, padahal di situ keadaannya lagi kurang baik. Jadi sebisa mungkin kayak aku tutup-tutupin aja biar orang tua juga nggak kepikiran gimana-gimana gitu. Nah, makanya tadi penting banget kita dapetin circle atau temen yang baik ya, karena kita juga bakalan ngebutuhin mereka gitu saat kondisi sulit seperti itu. Kayak misalnya sakit, aku juga pernah gitu diantar sama teman aku waktu pas berobat, waktu sakit, waktu di kosan. Terus juga pernah aku sampai di pijitin gitu ini belakangnya, karena emang waktu itu keadaannya lagi kurang baik juga. Mungkin dari aku seperti itu. Wah, ya. Kalau dari Kak Nova gimana nih Kak Nova? Oke, kalau dari aku mungkin sisi dukanya dulu ya. Dari sisi dukanya, bener banget apa yang Kak Siva bilang. Mungkin kalau misalkan kita merantau, itu kita akan rindu banget suasana rumah, masakan ibu, atau ngobrol bareng ibu, ayah, adik, ataupun kakak ya. Kita bakal kangen banget, dan mungkin kita juga kangen sama kerabat yang biasanya setiap hari main, tapi kita nggak bisa main sama mereka. Kemudian dukanya juga mungkin datang dari teman-teman yang ada di kuliahan juga, kayak nggak semua teman itu ternyata mau mengerti kita gitu, maksudnya mau berjalan sama-sama beriringan, tapi terkadang mungkin awalnya beriringan tapi nanti berapa bulan kemudian akan ketahuan nih siapa yang diam-diam ambis. Nanti kita ngerasa kayak wah ya kayak gue ditusuk banget ya gitu kan. Jadi saingan lah ya Kak. Mungkin kalian di SMA juga ngerasain punya teman yang diam-diam ternyata meroket. Iya, benar. Ya kan? Benar. Ya, kemudian sukanya itu jadi mahasiswa pastinya kita mempunyai teman yang banyak. Terus dengan punya teman yang banyak kita menjadi memiliki pengalaman yang banyak juga. Kita juga dituntut menjadi lebih dewasa, lebih menjadi manusia yang sabar lagi menghadapi pertemanan di kuliahan. Terus kita juga lebih pokoknya di perkuliahan itu sukanya banyak sekali pengalaman dan hal-hal yang tidak terduga yang akan membuat kita menjadi pribadi lebih baik lagi, seperti itu.
suka dukanya banyak ya Kak kalau kuliah. Nah Kak kan suka duka nih Kak. Terus kan pasti SMA kan juga ada suka duka nih. Terus pasti ada sukanya di SMA nih. Nah Kakak tuh kangen apa sih yang Kakak kangenin gitu Kak selama masa SMA? Kan sekarang udah nggak SMA lagi nih, udah kuliah. Apa sih yang bikin kangen gitu? Rasa pengen balik aja ke SMA. Mungkin temennya atau ada sesuatu gitu saat SMA yang bikin kakak tuh kangen banget. Mungkin ada guru kesayangan kakak yang kakak kangen dan Ada penasaran gitu juga sekarang gimana jajanan kabarnya. kantin bisa lah ya, Nah, Sa. bener, jajanan kantin. Kan Soalnya kan dari kalau enak, kita belum ngerasain nih ya, rasanya ada kantin. ya karena kita belum online ya, yang Iya. belum offline. Boleh dari aku paling yang dikangenin itu saat jam kos ya atau jam kosong karena di SMA itu sering gitu ada jam kosong tapi kalau di kuliah itu kalau misalnya dosennya nggak ada ya diganti ke hari lain gitu teman-teman terus juga kangen juga kalau misalnya ke kantin rame-rame gitu sama teman-teman SMA soalnya kalau di kuliah itu lebih ke circle-circle sih. Wah, kalau Kak Nova sama nggak nih kayak Kak Siva? Iya, kalau aku sama ya, kangen suasana kelas mungkin. Aku juga ngerasa ini tuh hanya sampai kelas 11 semester 1. Itu dimana kalau kita jam kosong, pasti banyak banget yang melakukan aktivitas. Ada si paling gamers yang paling main game sekali ribut di kelas. Mungkin ada yang main gitar, atau bahkan ada yang main apa ya itu namanya. Apa sih yang ada di pintu gitu tuh anak laki tuh suka kayak rusuh sendiri gitu tapi Ya bener. ya tapi kayak happy aja gitu Tahu suasana gejrot SMA. gak sih Iya namanya? betul. Padahal nyakitin diri sendiri kan sakit Iya. Ya, saya seru suka aja seru gitu banget kan. ya. Terus kangen sih kayak suasana kantin apalagi kalian belum nyobain. Iya, belum nih, Kak. Iya tuh kayak baru bel aja ini udah kayak kalian pernah nggak sih nonton film zombie yang dimana kalau ada suara berisik tuh mereka pasti langsung ngerubul gitu kan. Nah itu Iya, sama bener-bener. kayak suasana siswa-siswa NBC mungkin yang baru saja bel bunyi kantin itu udah ramenya minta ampun teman-teman. Kita mau beli aja nih kayak ngantri sembako kayak ya Allah lama ntar harus nunggu makanan selanjutnya lagi. Terus juga mungkin kalau yang perempuan rindu banget nih sering bolak-balik ke toilet padahal nggak ngapa-ngapain tapi seneng aja gitu ngaca kan di NBC itu banyak kaca ya kalau aku Iya, tuh orang banyak. Ya yang banyak. nggak bisa ngeliat kaca jadi walaupun udah ke kamar mandi nih ngaca ntar di lantai 2 ketemu kaca lagi ngaca lagi teman-teman kayak asik aja gitu kalau ngeliat kaca pokoknya rindu banget suasana SMA sama teman-temannya kemudian ada guru-gurunya juga yang mungkin ada yang lucu suka ngelawak pasti rindu banget ya masa-masa SMA itu. Sayang banget ya kita ya Kak. Iya, seru Belum padahal bisa tapi ya. nggak apa-apa Sobat Poci nih dengerin ceritanya saya aja dengerin itu kayak udah ke bawah suasana Iya. gitu loh. Ya Kita semoga halu COVID-nya dulu, iya. ya, semoga COVID-nya cepat selesai jadi kita juga bisa Amin. ngerasain nih Iya. gimana rasanya bener. ngumpul-ngumpul di kantin bareng-bareng sama teman-teman. Seru-seruan. Rasanya nunggu makanan kayak nunggu sembako. Bener banget nih, Sa. Nah, Kak, pertanyaan akan dilanjutkan ya, Kak. Dari @Haniza. Bagaimana cara beradaptasi dari lingkungan SMA ke lingkungan perkuliahan? Nah, gimana nih, Kak? Mungkin Kakak punya tips and trick lagi nih, gimana sih cara beradaptasi dari lingkungan dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah? Ya, cara beradaptasi dari SMA ke perkuliahan ya, kalau menurut aku itu nggak jauh beda. Waktu pas awal-awal jadi mahasiswa baru juga kayak takut gitu kan, apalagi di daerah orang tadi. Tapi kita mikir lagi, kan kita kan mahasiswa baru gitu, jadi saling membutuhkan sama teman-teman yang lain juga kan pasti sama gitu kan, setara gitu. Terus juga kita saling rangkul, intinya mah kita harus saling ngerti gitu sifat temen yang gimana gini. Jadi kalau misalnya ada temen yang kurang kita suka, jadi gimana ya, nggak usah ditunjukin gitu kalau kita nggak suka. Jadi lebih baik diem aja. Iya, oke. Ya, tips and triknya bisa dipakai nih buat kelas 12 yang mau kuliah, mempersiapkan diri karena baru dari lingkungan SMA ntar ke lingkungan kuliahan. Dan mungkin bisa nih selanjutnya dijawab sama Kak Nova.
mungkin kalau dari aku sendiri adaptasinya nggak jauh beda ya. Pasti benar yang dikatakan Kak Siva awal-awal mau masuk perkuliahan kita sama seperti kita mau masuk SMP, SMA, kita masih menggunakan bahasa yang sangat bagus sekali aku kamu. Dan mungkin awal-awal tuh misalnya kita di SMA sangat humble atau sangat friendly atau sangat apa ya, kayak anaknya tuh ngelawak banget gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu ya temannya nanti itu emang suka juga ngelawak atau ternyata dia diem. Jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu nih. Kita yang harus melihat, oh si A ternyata diam. Berarti kita harus menyesuaikan kalau main sama dia tidak boleh terlalu berlebihan sikapnya. Oh si A ternyata baperan. Berarti kita harus menjaga lisan kita. Oh ternyata si yang satu ini bisa nih diajak main yang emang kita kayak heboh banget atau bisa diajak main bareng gitu. Kita harus melihat dulu kesukaannya dia tuh apa. Misalkan, oh Alicia sukanya main TikTok, oke gue harus jago TikTok nih biar kita deket. Oh Nasya nggak suka TikTok, sukanya foto-foto, oke. Foto aja. Jadi mungkin kita harus bisa gitu. Jadi kita dianya enak temenan sama kita, kitanya juga enak temenan sama dia. Seperti itu sih. Terus aktif. Jadi kalau misalkan memulai obrolan atau bahkan kalau tidak dimulai, diem aja nggak ditanya. Kalau nggak ditanya, diem. Ya nanti di kuliahan jangan seperti itu. Kita harus berani nanya, halo namanya siapa, dari mana gitu. Jadi kita harus memulai obrolan terlebih dahulu. Karena kalau kita yang tidak memulai, nanti kita tidak akan memiliki teman yang banyak seperti itu. Oke, bagus banget nih jawaban dari Kak Nova dan Kak Siva. Mungkin intinya nih kita harus bisa lah ya membawa diri di lingkungan sekitar. Nah Kak, selanjutnya nih ada pertanyaan dari @prastika Dutra. Bagaimana sih Kak cara mengatur keuangan saat kuliah, terutama untuk yang merantau? Ini pertanyaan ini banyak banget nih Kak. Mungkin Sobat Poci dan kelas 12 ada nih yang takutnya nanti pas merantau kayak kebanyakan hangout atau gimana nih Kak? Ada nggak nih Kak tips and triknya buat ngatur keuangan? Aku jawab ya. Mungkin tips and trick buat Sobat Poci yang akan melanjutkan perkuliahan, mungkin yang akan merantau atau kalian tidak usah takut. Kayak misalkan kuliah jauh, takut nih gue low budget gitu kan. Gak usah takut teman-teman. Jadi yang pertama kita harus menahan diri tentunya ya. Kalau misalkan teman-temannya apa-apa harusnya di kafe yang sangat mahal, kita bisa bilang, aduh teman gue punya nih relasi tempat yang baru, relasi yang gak begitu mahal tapi worth it, makanannya enak, harganya murah, free wifi lagi dan sepi gitu. Jadi mungkin dari kitanya harus lebih inisiatif lagi dan harus lebih mencari tempat-tempat yang emang low budget sesuai sama dompet kita ya. Kemudian lagi dan lagi kita harus menahan isi dompet. Kita sebenarnya tidak perlu dan kita harus membuat catatan skala prioritas gitu teman-teman. Jadi kayak kebutuhan mahasiswa, utangkan terus ya mau hangout, tapi besoknya ada ujian, aku harus beli buku. Nah, kita kan udah dewasa ya, berarti kita harus bisa nih memilih hangout dulu atau beli buku. Kita punya pikiran, kalau kita ikut hangout nanti kita nggak punya buku, tapi kalau kita beli buku, nanti aku nggak hangout sama teman-teman, nanti aku ketinggalan berita. Nah, kan misalkan kalau mau memang membahas apapun itu, kan kita udah zaman modern ya, digital. Nah, kita bisa nih ketemu dulu lewat daring, atau bahkan temennya mungkin diajak ke kosan, ayo sini main aja di rumahku, atau sini main aja di kosanku, kita tinggal beli aja tahu bulat atau martabak dan teh jus yang murah, jadi nggak usah keluar. Kan nanti bulan depan aku mau bayar kosan, bulan depan aku mau bayar uang UKT, bulan depan aku mau beli buku. Jadi kita harus membuat skala prioritas teman-teman dan menahan diri supaya tidak terlalu jauh nih ngikut sama teman-teman yang emang hype banget gitu.
Tips-nya sangat kayak emang realita banget ya Kak Nova. Mungkin dari segi Kak Siva mungkin ada yang beda atau sama nih Kak. Mungkin bisa nih Kak di-spill. Iya, kalau dari aku sendiri hampir sama ya, karena kita juga harus bisa manage uang dengan baik, terus juga jangan boros gitu teman-teman. Terus kita juga harus punya target untuk 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Jadi habis berapa nih pengeluarannya, terus juga kalau aku sendiri sih ada catatannya gitu, misalnya kayak habis berapa, terus dikeluarin buat kebutuhan apa gitu. Terus kita harus prioritasin kebutuhan daripada keinginan. Bener ya tadi katakan apa, harus menahan diri gitu. Tapi kita juga jangan pelit gitu sama diri sendiri. Kita bisa kasih self reward kayak misalnya ke tempat-tempat yang bagus buat healing gitu. Terus kita juga harus bisa bedain nih kalau misalnya mau beli sesuatu itu tuh penting atau enggak gitu. Biasanya kan kalau cewek-cewek nih kalau misalnya ada barang-barang lucu itu kan langsung dibeli aja ya tanpa Apalagi diskonan ya Kak. gitu. Terus juga yang terakhir sih, yang paling penting nih jangan lupa nabung ya teman-teman, apalagi kan jauh dari orang tua. Siapa tahu nanti ada kebutuhan mendesak yang kita nggak tahu, yang nggak diduga-duga gitu. Kayak misalnya sakit, terus misalnya disuruh beli buku sama dosen, dan lain-lain. Intinya jangan lupa nabung sama pentingin kebutuhan daripada keinginan. Jadi kita mah harus pinter-pinter nahan diri, terus juga harus tahu prioritasnya. Mungkin juga bisa dicatat ya, prioritasnya tuh apa, atau enggak kebutuhannya untuk bulan ini apa. Nah, Kak kan kita ngomongin soal rantau nih, Kak. Merantau, berarti kan kita ke daerah lain lagi nih. Terus seperti Kak Syifa sendiri yang udah ke Bandung nih, kan Bandung cara ngomongnya sama Jakarta beda nih, Kak. Nah, Kakak tuh jadi berubah nggak sih, Kak, cara ngomongnya? Kayak misalkan yang biasanya kayak orang Jakarta ya begitu lah ya. Terus jadi kayak orang Bandung banget nih yang pakai aku kamu, terus atau enggak pas teleponan nih sama orang tua terus ngomongnya jadi pakai bahasa Bandung karena kebiasaan gitu Kak. Ada nggak sih kayak perbedaan gitu Kak? Ya, kalau dari aku sendiri tentunya ada gitu ya. Jadi kalau ngomong sama teman-teman yang di sana pakainya aku kamu karena emang udah kebiasaan pakai aku kamu. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama temen yang satu kelas gitu, yang dari Jakarta atau dari Bekasi gitu, itu tetap aja pakai gua lu gitu. Tapi kadang kalau misalnya ngomong pakai gua lu gitu di kelas, terus suka ada yang ngeliatin kayak risih gitu, langsung kayak ngeliriknya sinis gitu, ibaratnya kayak nggak sopan gitu. Jadi ya udah gitu kebiasaan pakai aku kamu. Tapi kalau misalnya kayak temen gitu kan suka ngomong full gitu bahasa Sunda, aku suka nggak ngerti gitu ya, terus suka ngomong aja gitu ke temennya, ngomong apa aku nggak ngerti gitu, nanti sama dia tuh suka diartiin ke bahasa Indonesia gitu teman-teman. Jadi translate ya. Gitu. Kalau dari Kak Nova sendiri gimana nih Kak? Mungkin kalau awal-awal itu aku kan biasanya banyak teman yang dari daerah Depok, Bogor ya, Sunda bahasa itu kayak halus banget kan. Mungkin aku lebih kayak mau ngomongnya tuh pakai aku kamu. Kemudian kalau udah main ke rumahnya, baru main sekali itu udah kebawa bahasanya. Biasa seperti itu. Ntar temennya bilang, kok jadi ikut-ikutan sih? Aduh nggak tahu, kayaknya emang udah dari sananya deh gampang kayak kebawa ngomongnya kayak jadi bahasa Sunda. Tapi nanti balik ke Jakarta, luguan lagi teman-teman. Jadi kayak hanya sesaat aja kalau kita lagi sama dia dan di daerah dia tuh kayak emang asik aja gitu bahasanya, kan Sunda halus ya. Terus kayak lagi kalau lagi cerita orang Sunda ada yang mungkin Sundanya kayak terlalu kasar atau ada Sunda halus, mungkin kalau yang Sunda halus tuh kayak sampai ngantuk dengerin mereka marah tuh, tapi kayak orang dongeng kayak enak aja, aku kayak duh ke bawah deh pokoknya. Jadi apa ya, tahu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini gitu, nggak hanya lu gua atau aku kamu gitu. Ya jadi positifnya kita jadi bisa belajar ya tentang budaya bahasa yang ada di Indonesia. Saling sharing. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Ada pertanyaan dari @Dinda M. Fitra. Menurut Kakak sisi mengerikan kehidupan mahasiswa itu apa sih Kak? Waduh serem juga nih ya kalau ngomongin sisi mengerikan.
Ya, boleh dari aku dulu, teman-teman. Sebenarnya tuh yang mengerikan itu pikiran kita sendiri. Kayak misalnya kita ngadepin mata kuliah yang belum pernah kita denger nih. Terus kayak overthinking gitu kan, kayak bisa gak ya ngikutin mata kuliah ini gitu. Ternyata pas dijalanin ya aman-aman aja gitu, bisa. Terus juga kalau di aku ya, yang mengerikan itu ketika habis UAS terus nunggu IPK keluar. Jadi kayak deg-degan gitu kan, berapa nih IPK-nya? Terus IPK dari semester sebelumnya sama semester sekarang ini naik atau turun gitu kan. Terus sebisa mungkin sih naik ya teman-teman, walaupun 0, berapa gitu. Karena kalau di UPI sendiri, mungkin kampus lain juga ada sama, tapi nggak semuanya. IPK dari semester 1 sampai semester 8 itu harus naik karena ngaruh gitu buat IPK saat wisuda nanti. Kalau dari aku itu aja sih. Wah, kalau dari gambaran Kak Siva, ya nggak begitu mengerikan. Gimana nanti kita ngadepinnya? Gimana nih kalau Kak Nova sendiri nih? Iya, mungkin sama ya kalau dari aku, apa yang dibilang Kak Siva itu benar, yang membuat mengerikan di perkuliahan atau selama menjadi mahasiswa itu adalah pikiran kita sendiri, karena semua yang kita lakukan itu adalah yang kita pikirkan. Kayak besok kita belum tahu nih, kayak kita bakalan ngelakuin apa, tapi mungkin kita udah memikirkan, kayak aduh besok kayaknya gue akan kesiangan deh, aduh kayaknya besok gue akan ketemu guru atau dosen yang killer, yang emang gak bisa ditinggal sedikit mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Jadi coba dari teman-teman kayak hilangin dulu rasa-rasa kayak takut dan yang emang yang pikiran-pikiran negatif yang bikin kalian sendiri tuh merasa apapun itu dijalankan mengerikan. Sebenarnya kalau udah dijalan itu ya tenang-tenang aja, kayak happy aja, relax di bawahnya. Terus juga benar tadi yang bikin mengerikan tuh kalau lagi pas ujian, apalagi kalau aku itu ujiannya kan harus pakai 2 device, jadi bener-bener kita nggak bisa nengok sana sini, jadi kayak sedikit nengok langsung dipanggil. Kemudian setelah itu udah selesai nih, tenang, kayak aduh udah selesai ujiannya, UTS-nya atau UAS-nya, tinggallah tiba, aduh nilainya berapa ya, hair nggak ya, remet nggak ya, aduh kalau remetnya lebih dari 3 kira-kira gimana ya. Misalkan kita udah nggak remet, masih ada lagi nih yang bikin menakutkan, aduh IPK-nya turun atau enggak ya, rata-ratanya turun atau enggak ya, pasti banyak sekali yang hal-hal yang apa ya, yang kita pikirkan tuh yang membuat kita sendiri makin puyeng. Sebenarnya nggak usah dipikirin, jadi jalankan, niatkan, dan lupakan. Seperti itu sih kalau aku, kayak ulangan, belajar, dijalanin, setelah itu udah nggak usah dipikirin. Kadang banyak ya, kayak siswa juga, apa buat ngeri itu teman sendiri, mungkin jawabanku bener gak ya, aduh kepikiran kan, jadi kayak ya udah dikerjakan, terima, bikin hal baik untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi gak usah terlalu dipikirkan banget hal-hal yang akan mengerikan. Semua bisa dihilangkan dengan rasa percaya diri kalian untuk diri kalian. Orang-orang aja banyak yang percaya sama diri kalian bahwa kalian bisa, masa diri kalian gak bisa ngasih kepercayaan untuk diri kalian sendiri kalau diri kalian itu bisa gitu. Bener banget. Kita harus percaya sama diri kita sendiri nih ya, teman-teman. Pokoknya itu kuncinya tuh percaya deh sama kemampuan kalian. Dan gak kerasa ya, Kak, kita waktunya udah selama ini loh, Kak. Tapi seru banget Tadi gak kita sih? juga udah ngomongin tentang pendidikan, tentang keuangan, hubungan pertemanan, terus kesibukan, juga udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari question box di IG. Iya, sayang banget ya udah pengen selesai aja loh. Padahal saya asik banget ngobrol sama Kak Syifa, sama Kak Nova. Iya nih, waktunya sebentar. Iya, bisa seru banget. Ya. Iya, seru banget Kak Siva dan Kak Nova. Apalagi sama kayaknya nih calon Bu Guru dan calon Bu Bidan yang cantik-cantik ini. Kalau dari kalian mungkin kalau dari Nasya sendiri kelas berapa atau
apa ya, ingin melanjutkan ke perkuliahan, mungkin dari tadi kan kalian nih yang nanya terus ke narasumber, gantian dong. Iya, Oke, boleh, oke. Kak. Kalau saya sendiri, Nasya, masih kelas 11. Tahu nih sharing, jadi biar Iya, kalau saya sendiri masih kelas 11, jurusan IPA. Kalau kepengennya apa, kalau dilihat dari sekarang sih masih pandangannya antara Bu Guru dan juga Bu Bidan nih. Kalau dari gambaran saya sendiri. Mungkin dari Alicia beda. Saya kelas 10, jurusan IPA. Saya sebenarnya mikirnya mau masuk arsitektur ya, cuman masih kurang, aduh gimana ya? Saya juga pengen masuk ke yang bidang kesehatan, misalkan jadi dokter bedah gitu. Saya sebenarnya juga mau, cuman saya masih bimbang gitu mau menentukan kemana lagi. iya, mungkin kalau dari itu masih jauh ya dari kelas 10 dan ke kelas 11 bisa dipikirkan. Jangan sampai udah kelas 12 terus semester 5, semester ganjil. Kalian baru memikirkan, aduh mau kemana ya, gue mau jadi apa. Atau bahkan mungkin ada yang sudah ingin daftar nih di layar laptop SNM atau SBM masih belum tahu mau kemana. Nanti itu kalian sendiri yang repot. Jadi harus dari sekarang teman-teman. Teman-teman udah bagus banget nih bikin podcast seperti ini. Jadi Sobat Poci bisa lebih mempersiapkan diri lagi akan mau masuk kuliah di jurusan apa dan passionnya di mana gitu. Wah, kalau tadi ngomong-ngomong tentang SNMPTN, ada nggak sih Kak tipsnya nih dari Kasifa dan Kanova? Menurut aku ya, kita tuh jangan terlalu berharap gitu sama SNMPTN, karena SNMPTN itu merupakan bonus gitu ya teman-teman. Tapi kita juga harus berjuang banget nih di SBMPTN. Nah, aku juga dulu tuh pas belajar itu beli buku SBMPTN dari kelas-kelas 11, terus mulai ngisi-ngisi gitu, ngisi-ngisi soalnya, karena soalnya juga gak jauh beda dari yang kita pelajari, terus juga harus optimis, terus juga harus lebih kenal sama diri kita sendiri, kayak kita nih maunya jurusan apa gitu, terus harus prioritasin jurusan daripada kampus atau universitas, karena di beda kelas sih, tapi satu jurusan di aku gitu, ada yang udah semester berapa ya kemarin, semester 4 gitu, dia tiba-tiba pindah ke kampus lain karena ngerasa salah jurusan. Jadi kan rugi banget kan teman-teman, rugi di biaya, rugi di waktu juga. Jadi sebelum kalian milih jurusan, lebih baiknya kalian juga harus konsul ke guru BK atau wali kelas kalian, kayak misalnya nih dari jurusan MIPA atau IPS lebih pro ke mana, terus juga paling pasti kan nanti kalian ditanyakan sama guru BK kalian, terus juga kalian pilih jangan cuma satu jurusan, tapi boleh 2 atau 3 sebagai alternatif gitu teman-teman. Kalau dari aku itu aja. Wah, tipsnya berguna nih. Kayaknya lebih berguna lagi kalau tambahan dari Kanova nih. Gimana nih, Kak? Oke, baik. Mungkin kalau dari aku, untuk kalian yang udah masuk ke daftar siswa eligible atau mendapat kesempatan SNM, itu kan mungkin pengumumannya dari jauh-jauh ya, entah dari seminggu atau 2 minggu, itu kalian harus memikirkan dengan baik-baik. Konsultasikan benar apa yang dikatakan Kak Syifa, konsultasikan ke guru BK, kita lihat dulu kakak-kakak yang tahun lalu itu kebanyakan masuknya di mana, karena alumni juga itu pengaruh buat adik-adiknya, kayak angkatan Kak Syifa, angkatan bawahnya Kak Syifa, dan aku, atau nanti angkatan kelas 12 yang akan lulus itu masuk SNM akan berpengaruh ke kalian, akan membuka gerbang di univ-univ yang nanti akan diterima mereka semua. Kemudian jangan lupa lagi, kita udah konsul ke guru BK, konsultasikan ke kedua orang tua. Mah, Pah, aku mau masuk ini. Menurut Mama, sama Papa, masuk nggak ke passion aku? Karena kan gimana pun juga kedua orang tua yang tahu kita dari kecil gimana kan. Kemudian setelah kedua orang tua dan guru BK, tanyakan lagi ke diri kalian sendiri. Sebenarnya gue tuh fashionnya di mana sih? Kadang aku tuh suka ngobrol sama cermin. Jadi kan kita ngadep ke muka sendiri ya. Iya, benar banget. banget. Atau curhat mungkin dari teman-teman suka begitu, kayak aduh kayaknya gue di mana ya? Kayak suka ngomong kan, oh enggak deh gue ini aja. Nanti besoknya denger nih dari cerita kakak kelas atau dari cerita teman-teman,
oh kayaknya jurusan ini lebih seru deh, nanti berubah lagi. Jadi mungkin nanti kalian di list. Jadi ada, kalau waktu itu aku ada 3 jurusan yang pengen aku minati. Yang pertama aku pengen banget waktu itu kedinasan. Kemudian aku pengen jadi perawat. Kemudian aku pengen jadi kebidanan. Setelah mendengarkan cerita-cerita, oh ternyata aku jatuh hati sama kebidanan. Jadi harus dari jauh-jauh hari nih kita ngobrol sama diri sendiri. Sebenarnya lu mau kemana? Ayo kita tuntun. Ayo gua tuntun. Lu mau kemana? Gitu. Jadi habiskan waktu kalian selama 24 jam itu untuk nanya ke diri kalian sendiri, ayo mau kamu apa? Kalau kamu masih belum bisa mikir, ayo kita jalan-jalan dulu healing. Ayo kita hiburan dulu sebelum kamu memutuskan untuk mau kemana, gitu. Jadi, diri kita juga butuh hiburan, diri kita juga butuh ditanya, teman-teman. Nggak cuma kita harus nanya ke orang, atau kita nanya sama orang. Ternyata diri kita juga butuh perhatian lebih dari kita sendiri, gitu. Wah, bagus banget nih tips triknya nih. Terima kasih Kak Nova, Kak Siva yang sudah bersedia menjadi narasumber kita, yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Poci yang ditanyakan dari Q&A di Instagram OSIS. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih Kak perasaan Kakak pas datang ke podcast kita kali ini nih Kak? Dari Kak Nova dulu boleh? Gimana nih Kak perasaannya? Ya, boleh ya dari aku dulu. Mungkin dari awal ada yang ngechat aku nih, aku kaget, waduh, ada anak SNBC nih yang ngechat aku, ada apa ya? Ternyata aku diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast NBC kali ini, dan pasti ngerasa sangat senang ya, maksudnya bangga dan apresiasi juga buat kalian anak-anak OSIS yang dimana di tengah pandemi, di tengah kesibukan belajar online kalian, terus kalian masih memikirkan untuk membuat program kerja yang begitu sangat bagus sekali, yang akan nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman atau kakak kelas kalian yang akan melanjutkan ke perkuliahan. Jadi dengan adanya podcast ini, mungkin aku harap nggak hanya berhenti di sini aja, dan teman-teman yang akan mendengarkan ini mungkin akan lebih tergiur lagi untuk selalu mendengarkan atau stay tune di podcast NBC. Aku senang banget pokoknya diundang ke sini. Nah, terima kasih. Kita juga senang kalau ngundang Kakak. Dari Kak Siva sendiri gimana nih? Ya dari aku sama ya, kayak Kak Nova senang gitu waktu awal-awal pas diajak. Terus juga apresiasi buat kalian semua nih para panitia atau OSIS NBC karena udah bikin proker seperti ini, karena sebelumnya tuh waktu pas tahun aku nggak ada teman-teman, jadi kan kita bingung ya, kalau apalagi yang kelas 12 gitu belum ada gambaran. Jadi kalau ada kayak gini kan kita udah gambar sedikit gitu kan, apalagi buat yang mau kuliah jauh nih. Nah, kalau Kakak tadi udah nih kesannya Kakak pas perasaan Kakak ada di podcast kali ini, mungkin Kak Nova, Kak Siva ada nih pesan singkat atau tips and trick buat yang mau melanjutkan masa perkuliahan, atau juga buat Sobat Poci di rumah, nanti tips and tricknya bisa nih ditaruh di notes, selalu ditempel yang seperti tadi saran Kak Nova, di dekat meja belajar atau juga di dekat mau tidur, jadi keinget terus nih Kak. Ada nggak sih Kak? Boleh nih Kak. Dari Kak Siva dulu mungkin boleh? Boleh dari aku, intinya buat di post-it gitu ya, aku selalu tempelin yang pertama itu kayak note kecil, tulisannya belajar, berdoa, dan berusaha. Karena kalau kita udah ngelakuin 3 hal itu, sisanya serahin sama yang di atas. Yang penting kita udah usaha dulu nih teman-teman, hasil akhirnya nanti gitu. Terus juga harus optimis, jangan pesimis. Optimis kalau kita lolos, kita bisa gitu. Terus kita juga harus mendekatkan diri sama yang di atas. Mungkin dari aku itu aja. Oke, harus belajar, berdoa, dan berusaha. Harus optimis, gak boleh pesimis. Nah, kalau dari Kak Nova sendiri nih, apa sih Kak yang bisa pesan singkat atau tips and triknya yang bisa digunain sama Sobat Poci di rumah? Ya, mungkin gak jauh beda ya. Belajar, berdoa, berusaha, dan jangan lupa kita bersyukur. Karena mungkin banyak orang yang sudah
mendapatkan hasil maupun baik atau buruk, dia nggak bersyukur atas apa yang udah mereka capai gitu. Dan sekalian kalian akan balik ke yang di atas gitu. Ya, oke. Sekali lagi, Sobat Koci di rumah atau kelas 12 yang sedang mempersiapkan, belajar, berdoa, berusaha, bersyukur, tetap optimis, gak boleh pesimis. Keren banget ya. Nah, makasih banget ya Kak untuk Kak Sofi, untuk Kak Nova dan Kak Syifa yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Poci. Terus juga kami berterima kasih banget sama Sobat Poci yang mau mendengarkan podcast kami. Semoga podcast yang kami adakan pada kesempatan kali ini itu bakal berguna banget untuk kalian ke depannya dan untuk sekarang juga. Makasih Nah, juga ya, teman-teman. Ya, makasih juga buat teman-teman. Ya, semangat. Semangat untuk kita. Kami juga mohon maaf Kak bila ada ucapan atau perkataan kami yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. See you in podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.